Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi di Jember rahimakumullah. Alhamdulillah setelah tadi kita melaksanakan kegiatan rangkaian silaturahmi dan buka bersama keluarga besar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Mineral. Tibalah saatnya di acara puncak kita, yaitu tausiah, ceramah ataupun Al-Ustadz Dr. Haji Dasan Latif SOS, SAG, MSI, PhD, dan nanti akan diakhiri dengan doa penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah nurul umum, kita akan sama-sama simak tausiah dari Ustadz Dasan Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu selesai buka tadi, setan menggoda. Tidak usah kau datang, masuk masjid, pulang aja, langsung pulang. Pulang saja, tidak usah dengar ceramah, capek, besok kamu mau ke kantor lagi. Alhamdulillah, setan yang ada di luar berhasil kita kalahkan sehingga bisa masuk di tempat ini. Alhamdulillah. Apakah setelah ibu bapak duduk di tempat ini setan menyerah? Oh tidak. Begoda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk? Sudah dikasih tahu dengar ceramah, pegang HP, kena godaan setan, masih juga dipegang HP-nya. Berarti bukan kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan dulu HP Pak ya, simpan ya. Bisa? Pak, saya begitu menghargainya acara ini. Saya mestinya rehat Pak. Bapak pernah nggak lihat saya ceramah duduk? Jarang kan? Saya duduk sekali karena saya sakit. Kemarin saya baru pulang kontrol dari Singapura, mestinya saya langsung balik ke Makassar. Tapi saya nggak ada kenal di sini, kantor di sini. Tapi kawan saya yang punya urusan di kantor ini di Makassar, dia punya urusan di kantor ini. Ustaz, maaf urusan saya kalau tidak, tolonglah Ustaz. Saya bilang, oh macam-macam rupanya sobo ya. Maka saya datang, insya Allah saya datang ya. Maka tolong simpan dulu HP, bisa? Bisa? Ustaz kita merekam, kalau Bapak rekam pasti gambarnya kabur. Ya, tapi bagaimana caranya kalau kita mau dengar lagi? Tuh ada kamera saya bawa. Nah, nanti kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang, nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Ini ketawa sih serius ini. Kalau Bapak follow Ustaz, coba kalau Bapak follow artis, apa judulnya? 7 ke artis terkaya di Indonesia. Apa kau dapat? Itu aja kau dapat. Iya toh. Tapi kalau kau follow Ustaz, 7 hal yang merusak amal, dapat ilmu. Sudah dihindari. Iya toh. Maka follow Dasan Latif. Ya. Waqala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang terhormat PLT
Dirjen Mineral dan Batubara, Bapak Bambang Suswantono. Baik ya Pak. Yang saya disuruh baca ini Pak. Kan saya baca. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Ibu Siti Sumila Rita Susilawati. Selamat ya Bu. Ya. Yang para petinggi Pratama di lingkup Kementerian ESDM, tenaga ahli yang tidak ada stafnya. Biasa itu pegawai negeri paling tidak senang kalau dijadikan staf ahli yang tidak ada stafnya. Itu di kantor wali kota beda. Tenaga ahli Menteri Bidang Teknologi Informasi Minerba, Dharma Wanita, Persatuan Unit Pelaksana Ditjen Mineral dan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Mineral Minerba serta hadirin yang berbahagia. Selesai. Saya simpan ya. Kewajiban saya dari panitia sudah selesai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada yang menjadi relawan. Ya, relawan yang saya maksud, yang mau saya tanya. Bapak-bapak pasti selama Ramadan selalu berdoa. Ya kan? Salah satu anjuran Ramadan ini, Lailatul Qadar, berdoa. 10 malam terakhir itu anjuran berdoa. Ya. Tapi sayang, kita berdoa bukan curhat, tapi menghafal. Dia beli buku pedoman berdoa, doa-doa, dia hafal Pak. Berdoa itu bukan menghafal. Apalagi kalau bahasa Arab, bisa jadi bingung malaikat. Kenapa? Bapak lain di hati, lain di bibir. Bapak mau naik pangkat, tapi doa yang Bapak minta, doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Iya toh? Maka doa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh. Daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, mending pakai bahasa Indonesia. Bapak-bapak, mau enggak doa cepat dapat rezeki? Mau? Mau? Nah, coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu karena Bapak tidak tahu artinya itu doa. Itu doa makan, bos. Iya kan? Maka berdoa di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir, doa, tapi tidak mesti bahasa Arab. Doa itu, Allah itu multibahasa. Bahkan bapak, ibu, boleh ibu-ibu. Halo ibu, hoi, ras terkuat di bumi. Ibu-ibu, boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Oh, dapat WhatsApp selingkuh suaminya. Boleh, daripada ini pakai bahasa Arab, salah ucapan, tidak tahu artinya, mending pakai bahasa sehari-hari. Bahkan bapak boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Ketawa, saya serius ini. Benar Pak. Alhamdulillah anak muda sekarang ini rajin berdoa. Tapi sayangnya berdoanya di status. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Dan statusnya tidak masuk akal Pak Jikir. Ada statusnya begini. Biar miskin yang penting bahagia. Komenlah, semoga kau miskin selamanya. Supaya kau bahagia selamanya. Apa salahnya? Saya doakan kau. Ada lagi tadi
Jengkel betul saya lihat statusnya anak kita sekarang. Ya, dari kecil ibunya yang ajari, bapaknya yang cari nafkah, kadang-kadang dijualkan warisan untuk kuliah sampai sarjana. Begitu sarjana, dia foto dengan cowoknya, lalu update status. Terima kasih sayangku telah mendampingi aku dari awal. Bukannya orang tuamu yang dampingi kau dong. Ya, ibu bapak Ramadan berdoa. Nah, sekarang Ustaz saya sudah berdoa. Kenapa doaku tidak diijabah? Sebabnya kata Nabi, satu, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka, hobi, gemar, terbiasa memakan barang haram. Saya yakin Bapak tidak minum alkohol. Saya yakin Bapak tidak minum narkoba. Tapi yang dibawa meja itu saya curiga Bapak. Berat ini Pak, masalahnya banyak sekali. Tapi tenang Pak, Bapak ngerti aja ya. Gampang itu bisa diatur. Nah, ini Bapak ngerti itu maksud foto. Nah enak kalau saya jelaskan. Nah enak saya menjaga perasaan Bapak. Itulah sebabnya yang diangkat menjadi PLT di sini jenderal. Supaya kalian hati-hati. Ya Pak, Bapak disekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tua. Orang tua kadang-kala jualkan warisan supaya Bapak menjadi orang baik. Masa berakhir dengan makan uang haram? Di tempat ini paling rawan Pak. Tuh, yang baru terberedar lagi. Perlu apa itu? Berapa? 271. 100. 200. Hah? 271. 271 triliun. Masa itu ada yang hitung Pak. Kalau dihitung dan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, itu satu orang dapat 10 juta. Coba. Dan itu di mana? Di kementerian kita yang mengkoordinir itu. Cintai diri Bapak, cintai negara Bapak, dan menghalangi orang-orang seperti ini. Masya Allah, kurang apa kita ini bangsa Indonesia? Saya pernah dicerita oleh almarhum Bahrudin Lopa, waktu itu beliau kuliah umum di Unhas dan saya hamil. Suatu ketika beliau ke Belanda dan dia kendaraan taksi. Di atas taksi dia tanya ini sopir, Bapak dari mana? Kata Bahrudin Lopa, saya orang Indonesia. Dia bilang, kok negaramu hancur begitu? Bodoh betul itu mengelola negara. Marah Bahrudin Lopa, dia mau cekek leherin orang. Dia bilang, kenapa kau bilang begitu? Coba lihat, nenek moyang kami dulu hanya mengambil lada, hanya mengambil merica, hanya mengambil lombok, tapi bisa bangun jembatan yang sampai sekarang kau masih nikmati. Bisa bangun gedung yang sampai sekarang masih kau nikmati. Padahal kami cuma ngambil lada. Dulu tidak ada minyak, tidak ada gas, tidak ada mineral, tidak ada timah, tidak ada nikel, tidak ada batu bara, tidak ada sawit. Sekarang semua ada. Kok kamu tidak bisa bangun negaramu? Kata Bahrudin Lopa, betul juga ya. Jawab, kurang apa kasih sayang Allah kepada kita? Bapak inilah yang menjadi ujung tombak kami rakyat Indonesia, menyelamatkan sumber daya mineral Indonesia. Jangan mau disogok Pak. Kalau Bapak terima sogok bisa jadi kaya, tapi begitu pensiun dilarang makan nasi. Duitmu miliar-miliar tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak. Lalu dia bilang sama dokter, jadi apa yang bisa saya makan dok? Ubi. Ubi apa dok? Ubi rebus yang warna ungu. Wah, duit miliaran cuma bisa makan ubi Pak. Sudah cukup sampai di situ? Tidak. Apa kata dokter?
Besok Pak, karena Bapak ini selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok, Bapak kalau bisa keliling di kompleks jangan pakai baju. Supaya kena matahari. Pakai celana pendek Pak ya. Oke. Sudah cukup belum? Apalagi jangan pakai sendal. Jangan pakai peci. Kelilinglah dia Pak. Dari jam 8 sampai setengah 10. Tidak pakai baju, pakai celana pendek. Tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia. Belum lagi di akhirat. Apa Bapak tega memberi makan anaknya uang haram? Apa Bapak tega memberi makan ibu istri di rumah uang haram? Apa Bapak tega kasih THR ibu Bapak di kampung uang haram? Maka makna Ramadan itu pengendalian diri. Saya tanya Bapak-bapak, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Tapi jam 12 siang boleh tidak? Tidak. Itu maknanya orang yang berpuasa, jangankan yang haram, halal aja mampu kita tahan Pak. Bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Jam 12 siang boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Kapan bolehnya? Maghrib. Bapak boleh pakai buka puasa. Tapi kan itulah makna puasa, pengendalian diri. Memang ada yang bawakan kita. Oh, ini kalau saya terima ini sudah enak saya. Ini satu kali terima sampai pensiun belum tentu gaji saya cukup. Memang ada di depan mata, tapi orang yang baik imannya pengendalian diri dong. Ngapain kita puasa kalau tidak mampu pengendalian diri? Orang yang berpuasa dengan baik mampu menghindarkan dirinya dari hal-hal haram sehingga doanya mustajab, cepat diterima Allah. Yang kedua, penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak memutuskan silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Selesai sudah pilpres Pak, sudah tidak ada lagi saatnya 01, 02, 03. Sudah saatnya 00. Kita mulai lagi ya, sangka baik saja sama yang terpilih Pak. Ya Allah nanti begini. Kamu yakin Allah punya kuasa mengubah seseorang? Sangka baik aja. Kalau dia ternyata tidak baik, nanti kan ada lagi. Nanti saat itu kita lihat apa lagi yang sangka baik. Bapak masih ingat 2019? Masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertanding? Siapa? Bapak Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa menang? Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Petang Pak. Sudah itu satu kabinet Pak. Kalian sampai sekarang masih bak musuh. Apa namanya kalau bukan belen-belen? Sudahlah. Kalau tim sukses ribut, wajar dia mau jadi menteri. Tim sukses ribut, wajar dia mau dapat proyek. Kalau kalian, maka yuk sambungkan silaturahmi. Ya, yang biasanya membuat kita ini putus persaudaraan karena ada sifat sombong. Apa yang mau kita sombongkan Pak? Ini seperti saya mau sombong. Apa yang mau sombong Ustaz? Karena sombong saya bisa dikenal orang Pak. Biar saya hebat ceramah kalau tidak ada yang nonton. Bergebu-gebu saya dicili ceramah 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Jenderal, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan? Jabatan, waduh Pak, jabatan ini secuil, sebentar aja Pak. PLD, pelaksana Pak. Apa kita PLD aja nggak bisa, apalagi kalian yang pegawai rendahan. Jangan sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Itulah sebabnya jin diusir dari surga karena dia sombong. Itu sudah dalam surga loh. Diusir karena dia sombong. Apalagi kita yang belum masuk surga. Ya. Nah, jadi
Penyebab orang putus persaudaraan diantaranya kesombongan. Ya, doa tidak diijabah Allah karena putusnya persaudaraan. Maka kalau bapak mau diijabah doanya, WhatsApp teman musuh. Malam ini bapak WhatsApp siapa ya yang pernah semusuhan WhatsApp? Hai, mohon maaf, saya memang sakit hati. Tapi sakit hatiku sudah lupa karena aku mengejar Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Video call. Assalamualaikum. Dia tidak memaafkan saya, Ustaz. Bukan lagi urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Ya. Yang ketiga, soal doa. Sebenarnya bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah kasih yang terbaik. Ya, Allah kasih yang terbaik. Contoh, anak di rumah umur SD minta dibikin motor, bapak tidak kasih, tapi apa? Sudahlah, tidak usah motor, nak saya belikan kau laptop. Bukan orang tuanya tidak tahu kabulkan, tapi orang tuanya tahu mana yang lebih baik. Ya, bapak sudah ikut tes, mau kenaikan pangkat, mau eselon dan lain sebagainya, sudah ikut dan sudah sebagainya, sudah memenuhi syarat, tapi tidak Allah kasih. Allah tahu bukan di situ tempat yang terbaik. Dulu Pak, waktu saya tamat SMA, saya kan daftar tentara. Apa? Iya toh? Tidak lulus Pak. Waktu tes fisik, kenapa? Ceper. Cukup tinggi gua itu Pak. Saya sempat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Tidak lulus saya. Teman saya lulus Pak. Sekarang dia di Polda Sulsel Sulawesi Barat. Reserse dia Pak, 2 bunga, polisi, AKBP, reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kalian semua. Itu yang namanya Allah kasih yang terbaik, jangan pernah sangka buruk. Ya, termasuk istri, itu istrimu yang terbaik. Suka ngomel, Allah tahu itulah yang terbaik buat kau. Tapi dia jelek, Allah tahu itulah yang terbaik buat bapak. Kenapa? Karena kalau dia cantik pasti dia malu jalan sama bapak. Kenapa? Karena bapak juga jelek. Iya. Nah, jadi yang keempat, bukan sebenarnya Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah menunggu waktu yang tepat. Bapak tahu Nabi Zakaria? Tahu kan? Itu Nabi Zakaria Bu, minta anak keturunan sejak usia 21 tahun. Sudah minta, ya Allah berikan saya anak. Tapi Allah kabulkan pada usia 90 tahun. Bahkan Nabi Zakaria waktu itu bertanya kepada Allah, mana bisa saya punya keturunan? Umur saya sudah 90 tahun. Tidak mungkin. Mintanya sejak 21, nanti Allah kabulkan 90. Selisih berapa tahun itu Pak? Berapa? 69 tahun. Itu Nabi loh Pak. 69 tahun. Baru Allah kasih. Bapak berdoa pagi, mau dikasih malam. Padahal bapak tuh bertipu. Ngerti Pak? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang tidak dijawab. Mintalah kepada Allah. 10 malam terakhir minta kepada Allah. Kalau bapak mau lebih praktis, doalah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik dalam hidup saya. Kalau saya doa saya gampang Pak. Ya Allah, kalau soal dunia, ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Itu ada saya minta. Ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Ada tabrakan, beruntung kita selamat. Ada banjir, beruntung kita tidak di situ. Ada pembagian THR, beruntung kita dapat. Itu namanya keberuntungan hidup. Minta keberuntungan hidup. Minta Bapak. Dan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji cari.
Baik kalau janji cantik Pak. Andai saya boleh kita dijanji surga, surga punya janji kita Pak. Tapi kalau Allah yang janji, pasti. Bapak datang sama saya, minta pagi, saya belum kasih. Jam 10, Bapak datang lagi, saya belum kasih. Jam 1 siang, Bapak datang lagi, saya belum kasih. Jam 3 sore, Bapak datang lagi, saya belum kasih. Jam 6 sore, petang, Bapak minta lagi, saya belum kasih. Begitu malam saya lihat Bapak ini datang lagi, sudah ambil cepat. Itu saya. Pasti kalau Bapak sudah sering capek, ambil. Gimana dengan Allah? Maka rutinkan di 10 malam terakhir ini, mintalah dari Bapak. Kecil buat Allah, mengabulkan kalau Allah yang mau. Bisa nggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa nggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin dan tidak pernah, tidak akan ada. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Bisa nggak orang hidup dalam perut ikan? Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan selamat. Bapak kan selalu melihat sungai. Kalau ada air sungai, kalau sungainya mengalir ke kanan tanpa motor atau mesin, pasti benda yang ada di air sungai itu mengalirnya juga ke kanan. Tidak mungkin dia berlawanan arus. Tapi kalau Allah yang mau, petinya Nabi Musa, air sungai Nil mengalir ke kanan. Petinya Nabi Musa tanpa pakai mesin mengalir ke kiri, justru masuk ke rumahnya Fir'aun. Fir'aun yang mau membunuh, justru Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Kalau Allah yang mau. Apalagi cuma mau menjadi eselon. Kecil buat Allah. Tidak usah cari muka sama PDT. Tidak usah capek cari muka sama manusia. Ini yang kejilan begini rusakkan kita ini. Karena dia tidak tahu, tidak ada otaknya, tidak tahu sebenarnya dia sakit jalur pintas Pak. Jalur pintas apa? Cari muka. Kau sudah punya muka dan Pak Jenderal juga sudah punya muka. Ngapain cari muka? Satu-satunya cari muka yang boleh fotografer. Foto. Nah itu masa Bapak cari kaki? Cari muka lah Pak. Ya jangan cari muka. Lebih baik Bapak berdoa, minta kepada Allah, setelah itu tawakal kepada Allah. Semoga 10 malam terakhir ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bangun tengah malam, memohon kepada Allah, menjawab panggilan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.